Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelia Resmitasari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Bimbingan dan Konseling kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik asesmen non-tes angket. Selanjutnya, apa angket itu? Angket atau yang biasa disebut teknik kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Melalui teknik angket ini dapat diungkapkan mengenai data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapat dan lain-lain. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan angket. Angket dalam layanan kegiatan bimbingan konseling di sekolah memiliki tujuan dan fungsi, yaitu tujuannya untuk menghimpun sejumlah informasi yang terkait dengan peserta didik yang dibutuhkan untuk keperluan rencana maupun evaluasi kegiatan bimbingan konseling, seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Sedangkan fungsinya itu untuk mengumpulkan informasi untuk bahan dasar penyusunan program layanan bimbingan konseling di sekolah, mengumpulkan informasi tentang karakteristik, minat, dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, untuk menjamin validasi atau cross-check informasi yang diperoleh dengan metode lain. Selanjutnya, untuk menambah dan melengkapi informasi yang dibutuhkan dari metode yang lainnya. Dan terakhir, sebagai informasi evaluasi program layanan bimbingan konseling. Ada macam-macam angket. Macam-macam jenis angket, yang pertama ada kuesioner terbuka, yang dimana memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua ada kuesioner tertutup, yang dimana sudah disesuaikan jawabannya sehingga responden tinggal berdasarkan memilih. Yang ketiga ada kombinasi, yang dimana angket terbuka dan angket tertutup gabungan dari kedua jenis angket sebelumnya. Selanjutnya ada angket langsung, dengan menyampaikan angket langsung pada yang bersangkutan. Contohnya itu ada angket siswa. Yang terakhir ada angket tidak langsung, dengan menyampaikan angket pada orang lain untuk menanggapinya. Yang menjawab atau mengisi angket adalah orang lain. Contohnya itu ada angket orang tua. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama itu dapat merumuskan tujuan yang akan dicapai dari menggunakan angket. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang menjadi materi angket. Misalnya itu ada kegiatan belajar, minat berorganisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, menyusun kalimat pertanyaan yang mewakili setiap pertanyaan dalam angket. Yang keempat, lengkapi angket dengan identitas responden dan pendahuluan seperti tujuan angket dan petunjuk pengisiannya. Dan selanjutnya ada untuk memperoleh angket dengan hasil yang terbaik. Sampel diambil dalam uji coba haruslah sampai dari populasi di mana angket akan diberikan. Yang selanjutnya ada menyusun panduan angket. Yang terakhir ada menyusun alat penilaian. Selanjutnya ada tahap penyelenggaraan angket. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menentukan responden yang akan diukur, mempersiapkan angket sesuai tujuan, membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Yang selanjutnya membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, menjelaskan kapan waktu mengumpulkan kembali setelah angket selesai diisi. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis hasil, yaitu memeriksa kelengkapan hasil angket, membuat tabulasi hasil, melakukan analisis. Dan yang terakhir menyusun laporan hasil dari pelaksanaan asesmen angket. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan angket. Di sini ada kelebihannya, yaitu yang pertama dapat mengumpulkan data dengan praktis dalam waktu yang singkat. Yang kedua, metode ekonomis dari segi tenaga. Yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Sedangkan kekurangan angket yaitu yang pertama responden sering tidak teliti saat menjawab. Yang kedua, sulit sungkar dicari validitasnya. Di sini itu yang terakhir ada contoh angket. Contoh angket itu di sini disediakan tempat identitas seperti nama, sekolah, kelas, dan tanggal pengisian. Selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang tujuannya pelaksanaan angket ini. Tujuannya itu untuk melihat pandangan siswa terhadap pelayanan bimbingan konseling, dan tujuan akhirnya itu untuk memperbaiki pelayanan bimbingan konseling. Di sini juga dijelaskan cara pengisiannya, yaitu berilah tanda checklist pada kotak yang telah disediakan. SS sebagai sangat setuju, S sebagai setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, sedangkan STS sangat tidak setuju. Di bawah sini juga disediakan kolom pertanyaan dan kolom pilihan jawabannya. Jadi di sini tinggal diisi aja sesuai dengan cara perintah pengisiannya. Materi dari saya, apabila ada salah dalam penyampaian materi dan salah kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.